Pernah kebayang nggak sih kalau belajar itu bisa seru banget kayak main game? Nah, hari ini kita bakal bongkar satu konsep keren yang bisa bikin itu jadi kenyataan. Gamifikasi di dunia pendidikan. Coba deh bayangin, daripada kita cuma duduk manis dengerin guru, gimana kalau tiap pelajaran itu jadi tantangan baru? Tiap tugas itu kayak naik level, dan tiap jawaban benar itu bikin kita selangkah lebih dekat sama kemenangan. Nah, ini dia intinya, gamifikasi. Oke, jadi konsepnya ini namanya gamifikasi. Gampangnya gini, kita nyontek elemen-elemen yang bikin game itu seru dan bikin nagih. Kayak poin, lencana, atau papan peringkat. Terus kita terapin di kelas. Tujuannya bukan buat main game seharian ya, tapi buat pakai mekanismenya itu, buat ngebangkitin semangat belajar dari dalam diri siswa sendiri. Terus, kenapa sih mekanisme game ini bisa ampuh banget? Apa rahasianya? Gini deh, kalau di game, kita kan langsung tahu hasilnya ya. Nah, gamifikasi bawa feedback instan ini ke kelas. Jadi, siswa nggak perlu nunggu ujian akhir semester buat tahu mereka udah paham atau belum. Begitu dapat poin atau lihat progres barnya nambah, mereka langsung tahu, oh oke, gue di jalur yang bener nih. Kadang-kadang, materi pelajaran yang susah itu bisa bikin down kan? Nah, dengan dipecah jadi level-level, setiap langkah kecil itu rasanya kayak kemenangan. Ini penting banget buat ngebangun rasa percaya diri dan bikin siswa jadi semangat buat lanjut ke tantangan selanjutnya. Coba lihat deh, game-game yang seru itu banyak yang butuh kerja sama tim kan? Nah, di gamifikasi juga gitu. Ada misi kelompok atau tantangan bareng-bareng yang mendorong siswa buat ngobrol, tukar pikiran, dan kerjasama. Ini kan skill yang penting banget buat di dunia nyata nanti. Oke, teorinya udah. Sekarang, gimana sih prakteknya? Yuk kita lihat contoh nyata di kelas IPAS anak SD lewat sebuah program keren namanya Misi Penjaga Energi dan Ilmuwan Pengubah Zat. Nah, kunci utamanya itu ada di cerita. Jadi pelajarannya ini dibungkus kayak misi penyelamatan. Siswa itu bukan lagi sekedar murid, tapi mereka jadi pahlawan yang tugasnya nyelamatin markas ilmuwan. Justru konteks cerita inilah yang bikin tiap tugas jadi punya makna dan tujuan yang jelas. Lihat deh tabel ini, perjalanan belajarnya jadi jelas banget. Mulai dari level 1, mereka belajar soal sumber energi buat dapat kartu fakta. Naik ke level 2, mereka jadi detektif wujud benda. Terus di level 3, mereka kerja bareng buat kampanye hemat energi. Semuanya nyambung dari level ke level sampai puncaknya di proyek super ilmuwan. Keren kan alurnya? Oke, jadi senjata apa aja sih yang dipakai di misi ini? Yang pertama, ada poin pengalaman, atau biasa kita sebut XP. Anggap aja ini mata uang kemajuan. Bisa nemuin sumber energi, dapat 50 XP. Jawab pertanyaan susah di kelas, dapat bonus XP. Jadi, kemajuan belajar itu kelihatan nyata dan bisa diukur. Nah, disinilah bagian cerdasnya. Ada dua jenis papan peringkat. Yang pertama, papan peringkat pahlawan. Ini buat kompetisi, nampilin yang paling top. Tapi, yang lebih penting lagi, ada jurnal pencapaian individu. Ini sifatnya pribadi, fokusnya bukan ngebandingin diri sama orang lain, tapi sama diri sendiri kemarin. Dengan cara ini, semua siswa, bukan cuma yang ranking 1, bisa merasa dihargai atas progres mereka. Terus ada lencana atau badges. Ini tuh kayak piala kecil yang bisa dikoleksi, jadi semacam pengakuan visual gitu. Udah bisa kuasai konsep energi panas, dapat lencana api kecil. Jago kerja sama tim, dapat lencana kolaborator hebat. Ini bikin setiap pencapaian kecil jadi terasa nyata, dan pastinya bikin bangga. Oke, setelah lihat semua ini, jadi apa sih tujuan utamanya? Dan ini poin yang paling penting. Tujuan gamifikasi itu bukan buat ngubah sekolah jadi tempat main game, bukan. Ini tuh soal menggunakan mekanisme game, feedbacknya, rasa pencapaiannya, ceritanya, untuk menyalakan kembali api semangat belajar dan rasa penasaran alami yang ada di dalam diri setiap siswa. Ini akhirnya ninggalin kita sama satu pertanyaan besar. Kalau desain game aja bisa bikin jutaan orang fokus berjam-jam, coba bayangin, potensi apa yang bisa kita buka kalau prinsip-prinsip yang sama kita terapkan di dunia pendidikan. Mungkin banget kita bisa menciptakan generasi pembelajar yang, wow, semangatnya nggak ada habisnya.